Zikir, buah manis dari ibadah, terus-menerus menghiasi hati dengan mengingat Allah. Zikirullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang segala sesuatu tidak akan dapat membahayakan dengan menyebut namanya itu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Halo sahabat-sahabatku yang baik hati, yang beriman, yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menaikkan derajat dari zikir, dan janganlah lalai kepada zikir yang disertai ingat terhadap Allah, dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak berat, tidak sulit. 4 keadaan yang berkaitan dengan zikir. Pertama, zikir dalam keadaan hati tidak ingat kepada Allah. Kedua, zikir dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. Ketiga, berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah di dalam hati. Keempat, berzikir dalam keadaan fana dari makhluk, lenyap segala sesuatu dari hati, hanya Allah saja yang ada. Seseorang tidak boleh meninggalkan zikir disebabkan karena hatinya belum bisa ingat menghadap kepada Allah, akan tetapi ia harus tetap selalu berzikir walaupun hatinya belum bisa khusyuk. Karena orang yang meninggalkan zikir itu jauh dengan Allah hati dan lisannya. Berbeda dengan orang yang mau berzikir meskipun hatinya masih jauh dengan Allah, karena belum bisa mengingat Allah waktu berzikir, tapi lisannya dekat dengan Allah. Karena tidak sulit bagi Allah untuk mengubah suasana hati hambanya yang berzikir dari suasana yang kurang baik kepada yang lebih baik hingga mencapai yang terbaik, menaikkan satu tingkat derajat ke lain tingkat derajat. Zikir adalah satu-satunya jalan terdekat menuju kepada Allah, bahkan sangat mudah dan ringan. Abu Qasim Al-Qusari berkata, zikir itu simbol wilayah keahlian dan pelita penerang untuk sampai, dan tanda sehatnya permulaannya dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya. Dan tidak suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir, maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Sedang kelebihan zikir dan keutamaan tidak dapat dibatasi. Allah berfirman, berzikirlah, ingat kamu kepadaku, niscaya aku berzikir ingat kepadamu. Al-Quran Al-Baqarah 152. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu bersama ketika ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir mengingat dalam dirinya, maka aku pun berzikir padanya dalam zat. Dan jika ia berzikir padaku di keramaian, maka aku pun berzikir padanya dalam keramaian yang lebih baik daripada kelompoknya. Dan jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya seasta. Dan jika ia mendekat kepadaku seasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berjalan cepat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, tidak ada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan
ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang yang berzuhud dimaafkan jika ia tidak dapat melakukannya kecuali zikir, maka tidak ada batas dan tidak ada unsur yang dapat diterima untuk tidak berzikir kecuali jika berubah akal atau gila. Allah berfirman, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran sempurna akal, yang selalu berzikir mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Quran Ali Imran 190-191. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya ini pagi, siang, sore, malam, di darat, di laut, di udara, dalam perjalanan, musafir, berdiam diri pada suatu tempat dan waktu, bagi yang kaya, miskin, sehat, sakit, terangan atau sembunyi, dengan lisan atau hati, dan pada tiap keadaan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan dilimpahkan rezeki dan kesehatan dan keselamatan dan diberi ridho dan rahmat dan taufik hidayahnya untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.